jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, satu diantaranya balita berusia 3 tahun, Kamis malam tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Ya pemirsa, seluruh korban ini langsung dibawa ke RSUD Belambangan untuk proses identifikasi. Keenam korban yang dinyatakan tewas akibat tragedi KMP Tunu Pratama Jaya, diantaranya yaitu Anang Suryojo, warga Probolinggo, kemudian ada Eko Satrio, Elok Rumantin, Cahyani, Fitri April, dan juga Afnan Akil dan Mustafa. Kelima korban tercatat sebagai warga Banyuwangi, Jawa Timur maksud kami. Sebuah jenazah dibawa ke RSUD Belambangan untuk dilakukan pencocokan data. Selanjutnya korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Penyerahan jenazah dilakukan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Sementara itu pemirsa, proses pencarian korban untuk malam ini dihentikan dan akan dilanjutkan esok hari. Pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya masih terus dilakukan dan membuahkan hasil. Ya, hingga Kamis malam sebanyak 29 korban berhasil diselamatkan. Sebanyak 29 korban dilaporkan selamat dalam insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Sejumlah korban yang berhasil selamat menyelamatkan diri dengan menaiki sekoci. Para korban selamat langsung mendapat penanganan medis di salah satu ruangan di Posko Krisis Center sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa pulang. Sementara itu pemirsa, hingga Kamis malam warga masih berdatangan melaporkan kehilangan anggota keluarga ke pos pengaduan DVI Polda Bali. Warga yang datang melaporkan jika keluarganya ikut menjadi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Dan pemirsa, kami akan memperbarui informasi terkait pencarian korban, dan kami telah terhubung dengan jurnalis iNews, ada Eris Utomo di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, Eris, bagaimana update terkini terkait proses pencarian korban kapal tenggelam, Eris? Ya, Bayu dan pemirsa, saat ini saya tengah berada di Posko Krisis Center di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dan memang hingga saat ini masih belum ada tim dari SAR untuk melakukan pencarian, karena mungkin nanti akan dimulai sekitar pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saat ini masih tetap jumlah penumpang kapal yang ditemukan berjumlah 30 orang yang selamat dan 6 orang dinyatakan meninggal dunia, dan semua sudah diserahkan kepada keluarga tadi malam. Dan saat ini juga di belakang saya, Bayu dan pemirsa, ini juga masih terdapat sejumlah warga atau anggota keluarga dari korban kapal Tunu Pratama Jaya yang masih menunggu di teras posko atau di bagian ruang tunggu di SDP Ketapang. Dan ini mereka masih menunggu informasi lebih lanjut dari tim SAR untuk melakukan pencarian selanjutnya. Demikian, Bayu. Ya, Eris, pukul 6 pencarian akan kembali dilanjutkan. Ada berapa petugas yang dikerahkan beserta berapa jumlah kapal yang diterjunkan dalam pencarian nanti? Ya, seperti disampaikan dari para pihak kemarin, memang ada sekitar 15 kru dari tim gabungan untuk melakukan pencarian dengan melakukan penyisiran dengan melebarkan area yang diduga di titik tenggelamnya kapal tersebut. Demikian. Ya, Eris, apakah juga ada penanganan medis yang didapatkan oleh korban yang selamat? Ya, pada waktu mereka dievakuasi, mereka juga langsung dilakukan pemeriksaan oleh tim medis, termasuk pada waktu itu langsung dibawa ke pos
krisis center di Pelabuhan Gilimanuk, dan juga pada waktu mereka dibawa ke Banyuwangi untuk dipertemukan dan dijemput oleh keluarganya, mereka juga dilakukan pemeriksaan secara medis oleh tim yang sudah menunggu di Pelabuhan Ketapang pada posko krisis center. Demikian, Bayu. Ya, Eris, area mana saja yang difokuskan dalam titik pencarian hari ini dan bagaimana pantauan cuaca hari ini di sana? Ya, untuk proses pencarian masih kemarin seperti disampaikan pada waktu usai rapat koordinasi dari beberapa pihak dan juga dihadiri oleh Menteri Perhubungan. Pencarian akan dilakukan dengan melakukan penyisiran melebar dari titik yang sebelumnya yang diduga terjadi tenggelamnya kapal tersebut. Dan ingat, memang untuk cuaca hari ini karena kondisi masih subuh sehingga ya masih gelap sekali, tapi untuk cuaca saat ini dimungkinkan cerah dengan kondisi laut dan angin pun juga sudah kembali normal. Demikian. Ya, kita harapkan nantinya proses pencarian bisa dapat berjalan dengan lancar dan kembali ditemukan mungkin para penumpang ataupun ABK yang selamat. Terima kasih banyak, Eris. Tetap berhati-hati dan selamat kembali bertugas. Eris Hutomo melaporkan langsung dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Pemirsa, sebanyak 30 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali masih hilang. Ya, Polda Jawa Timur menerjunkan 6 kapal patroli Polairut serta 1 helikopter untuk mencari para korban. Satpol Airut Polresta Banyuwangi dan 35 personel Polda Jawa Timur saat ini masih terus melakukan pencarian para korban. Helikopter milik Polda Jatim diterjunkan untuk mempermudah melihat jangkauan terjauh di sekitar lokasi tenggelamnya kapal. Sementara menurut data terakhir dari Posko Operasi SAR dan Potensi SAR Gabungan di Pelabuhan Ketapang, sebanyak 29 orang penumpang kapal telah ditemukan selamat dan 6 korban lainnya meninggal dunia. Hingga kini tim SAR Gabungan masih terus melakukan pencarian 30 korban lainnya. Ya, Kepala Basarnas menyebut tim SAR sedang berupaya mencari penumpang kapal motor KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan. Ya, pemirsa, 13 orang penyelam telah dikirimkan ke lokasi untuk membantu proses pencarian. Pada saat distress itu disampaikan, jadi distress disampaikan itu informasi yang diperoleh bahwa kondisi kapal sudah dalam kondisi tenggelam. Jadi mungkin itu yang dihadapi, sehingga pada saat kejadian malam itu sampai dengan pagi hari sebenarnya kendalanya kondisi cuaca tengah malam, kemudian di situ ada ombak dan juga arus. Sehingga secara tidak langsung pada saat korban-korban yang kita temukan ini ternyata posisinya sudah bergeser lebih dari 12 nautical mile dari titik yang diperkirakan tenggelamnya kapal. Sesuai ketentuan bahwa Badan SAR Nasional akan melaksanakan operasi itu normalnya di 7 hari kerja. Namun operasi itu setiap saat bisa kita evaluasi dan bisa kita perpanjang sesuai dengan kebutuhan. Jadi bicara masalah keberadaan korban, ada 2 kemungkinan kalau korban ini sudah meninggalkan kapal atau bisa saja ada kemungkinan apakah ada yang terjebak. Jadi kemungkinan ada di 2 itu. Tapi kalau kita bicara masalah yang bisa meninggalkan kapal, pasti kita akan menghitung dari kecepatan arus, kondisi ombak, dan juga angin. Nah, itu mungkin yang menjadi referensi untuk teman-teman di lapangan. Kita sudah memberangkatkan pagi ini ada 13 personil dari Basarnas Special Group. Dan memang yang kita berangkatkan adalah personel-personel yang memiliki kemampuan underwater rescue. Artinya mereka memiliki kemampuan menyelam. Sejumlah penumpang KMP Tunu Pratama Jaya menceritakan momen terombang-ambing di tengah laut setelah kapal yang ditumpangi karam. Ya, Saiful, salah satu korban selamat yang melompat dari kapal dan diselamatkan kapal nelayan di pantai Candi Kusuma, Jembrana, Bali. Selamat.
Salah satu penumpang bernama Saiful menceritakan KMP Tunu Pratama Jaya dengan cepat tenggelam di Selat Bali. Warga Jember, Jawa Timur ini selamat setelah melompat sesaat sebelum kapal terbalik. Dirinya tidak sempat mengambil pelampung atau life jacket. Beruntung saat berenang di tengah laut, dirinya menemukan pelampung dan diselamatkan kapal nelayan di perairan Candi Kusuma, Melaya, Jembrana, Bali. Orang tersebut banyak kan, terus yang pakai pelampung, saya aja yang nggak pakai. Itu memang pelampungnya terbatas atau seperti apa? Apa karena situasi panik saja? Situasi panik mungkin Pak. Boleh diceritakan Bang, awal-awal itu tahu kapal mau oleng itu gimana? Ya tiba-tiba saya kan naik ke atas, tiduran, main HP, kok rame, kok tiba-tiba kapal itu miring. Ya itu saya terus naik ke atas itu, terus miring-miring, cepet langsung loncat dah saya. Tapi pas Mas lompat itu ingat posisi kapalnya sudah miring ya? Sudah mau kebalik dah. Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Informasi sementara, sejumlah penumpang sudah berhasil ditemukan selamat di perairan selatan Jembrana dan beberapa penumpang diantaranya ditemukan meninggal dunia. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub mengungkap kronologi tenggelamnya kapal motor penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang mengangkut 53 penumpang, 12 kru dan 22 kendaraan. KMP Tunu Pratama Jaya berlayar Rabu 2 Juli 2025 pukul 23:05 waktu Indonesia Barat dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana. 15 menit kemudian atau pukul 23:20 waktu Indonesia Barat, KMP Tunu Pratama Jaya mengirimkan kode tanda bahaya yang diterima operator Pelabuhan Gilimanuk. Belas menit kemudian atau pukul 23:35 waktu Indonesia Barat, KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan blackout atau mati listrik total lalu tenggelam. Adapun pemirsa, daftar penumpang KMP Tunu Pratama Jaya tercatat 65 orang dengan rincian 53 orang penumpang dan 12 kru kapal. Kapal juga mengangkut 22 unit kendaraan bermotor. Hingga berita ini diturunkan, Basarnas merilis 6 orang penumpang dilaporkan tewas, 30 penumpang selamat, sementara 29 orang dilaporkan hilang dan masih dalam proses pencarian. Sementara itu, untuk mencari korban hilang, Basarnas menurunkan 400 tim evakuasi, termasuk 13 orang tim penyelam khusus dari Basarnas Special Group.